Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhlisin. Saya dari Teknik Informatika semester 4. Di sini saya akan menerangkan tentang komunikasi data. Langsung kita simak ke presentasinya untuk tugas UTS pada kali ini. Baik. Nah, kita akan membahas komunikasi data. Apa itu komunikasi data? Nah, di sini komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat melalui beberapa bentuk media transmisi seperti kabel. Agar komunikasi data dapat terjadi, perangkat yang berkomunikasi harus menjadi bagian dari sistem komunikasi yang terdiri dari kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak. Sekarang, efektivitas sistem komunikasi data tergantung pada 4 karakteristik mendasar, yaitu pengirimannya dan akurasi, ketepatan waktu, dan jitter. Nah, kita lanjut ke sistem komunikasi data itu memiliki 5 komponen, yaitu 1. Pesan adalah informasi data yang akan dikomunikasikan. Bentuk informasi yang populer meliputi teks, angka, gambar, audio, dan video. Nah, yang kedua, pengirim adalah perangkat yang mengirim pesan data, bisa berupa komputer, stasiun kerja, handset, telepon, kamera, video, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penerima adalah perangkat yang menerima pesan, bisa berupa komputer, stasiun kerja, handset, telepon, televisi, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat ini ada media transmisi. Media transmisi adalah jalur fisik yang digunakan untuk mengirim pesan dari pengirim ke penerima. Beberapa contoh media transmisi termasuk kawat, twisted pair, kabel koaksial, kabel serat optik, dan gelombang radio. Nah, yang kelima di sini ada protokol. Protokol ini adalah seperangkat aturan yang mengatur komunikasi data. Protokol ini mewakili perjanjian antara perangkat yang berkomunikasi. Apa protokol? Dua perangkat tidak dapat dihubungkan tetapi tidak bisa berkomunikasi. Seperti halnya seorang bicara bahasa Prancis tidak dapat dipahami oleh yang hanya berbicara bahasa Jepang. Jadi lain, kalau misal ada protokolnya itu bisa memahami bahasa satu sama lain, begitu lebih lengkapnya. Nah, kita bahas sekarang representasi data. Informasi hari ini datang dalam berbagai bentuk seperti teks, angka, gambar, audio, dan video. Nah, sekarang kita bahas ke jaringannya. Jaringan, apa itu jaringan? Nah, jaringan adalah seperangkat yang disebut sebagai node yang terhubung oleh tautan komunikasi. Sebuah node dapat berupa komputer, printer, atau perangkat lain yang mampu mengirim dan menerima data yang dihasilkan oleh node lain di jaringan. Nah, begitulah pembahasan kami dari bab 1. Selanjutnya kita bahas ke bab 2. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut ke bab 2, yaitu bab 2. Di sini saya akan menerangkan tentang model jaringan. Langsung saja ke presentasinya ya. Nah, bab 2. Kita lanjut ke model jaringan. Satu, model jaringan. Apakah itu model jaringan? Jaringan adalah kombinasi jaringan dulu. Jaringan adalah model kombinasi perangkat keras dan lunak yang mengirim data dari sesuatu lokasi ke yang lainnya. Perangkat keras terdiri dari peralatan fisik yang membawa sinyal dari suatu titik dari jaringan yang lain. Perangkat lunak terdiri dari set instruksi yang dibuat mungkin layanan yang kami harapkan. Dari jaringan kita dapat membandingkan tugas berjejaring dengan tugas memecahkan masalah matematika dengan komputer. Itu yang dimaksud. Pekerjaan mendasar untuk menyelesaikan masalah dengan komputer sudah selesai oleh perangkat keras komputer. Namun ini adalah tugas yang sangat membosankan jika hanya perangkat keras yang terlibat. Kita akan memerlukan saklar untuk setiap lokasi memori untuk menyimpan dan memanipulasi data. Itu tugas lebih mudah jika perangkat lunak tersedia. Pada level tertinggi,
sebuah program dapat mengarahkan proses pemecahan masalah. Rincian tentang bagaimana hal ini dilakukan oleh perangkat keras sebenarnya dibiarkan ke lapisan perangkat lunak yang disebut oleh tingkat yang lebih tinggi. Nah, di sini akan membahas kita tingkat-tingkatnya atau layer tasnya. Nah, di sini lapisan yang lebih tinggi. Lapisan yang lebih tinggi itu yaitu pengirim menulis surat, memasukkan surat dalam amplop, terus menulis alamat pengirim dan penerima, dan memasukkan surat ke kotak surat. Itu lapisan yang lebih tinggi. Sekarang lapisan yang lebih tengah, bukan lapisan tengah. Surat itu diambil oleh kurir surat dan dikirim ke pos kantor. Itu lapisan tengahnya. Dan lapisan bawah, surat itu disortir di kantor pos pembawa, disortir di kantor pos pembawa mengangkut surat itu lapisan bawah. Dan ini seperti gambarnya, lapisan atas ke lapisan bawah itu. Nah, sekarang yang B, kita akan membahas hierarki. Nah, menurut analisis kami ada 3 aktivitas berbeda di situs pengirim dan 3 kegiatan lain di situs penerima. Nah, tugas mengangkut surat antara pengirim dan penerima dilakukan oleh operator. Itu tugasnya. Sesuatu yang tidak jelas segera adalah bahwa tugas harus dilakukan dalam urutan yang diberikan di dalam hierarki. Nah, pada situs pengirim, surat itu harus ditulis dan dijatuhkan di kotak surat sebelum diambil oleh pembawa surat dan dikirim ke kantor pos. Nah, untuk selanjutnya di situs penerima, surat itu harus dijatuhkan di kotak surat penerima sebelum diambil dan dibaca oleh penerima. Itu pembagian, ada 3 aktivitasnya berbeda di situs pengirimnya. Untuk yang C, service. Setiap lapisan di situs pengirim menggunakan layanan lapisan tepat di bawahnya. Itu pengirim di lapisan yang lebih tinggi menggunakan layanan dari lapisan tengah. Nah, pengirim di lapisan yang lebih tinggi menggunakan layanan dari lapisan tengah. Lapisan tengah menggunakan layanan dari lapisan bawah, dan lapisan bawah menggunakan layanan pembawa. Nah, model berlapis yang mendominasi komunikasi data dan literatur jaringan sebelum 1990 adalah model Open System Interaction atau OSI. Semua orang percaya bahwa model OSI akan menjadi standar utama untuk komunikasi data, tetapi ini tidak terjadi. Paket protokol TCP/IP menjadi arsitektur komersial yang dominan tekstur karena digunakan dan diuji secara luas di internet. Model OSI adalah tidak pernah sepenuhnya diimplementasikan. Nah, yang kedua ini membahas tentang the OSI model. Model OSI adalah kerangka kerja berlapis untuk desain sistem jaringan. Itu memungkinkan komunikasi antara semua jenis sistem komputer. Ini terdiri dari 7 spirit buat lapisan yang terkait, tetapi yang masing-masing mendefinisikan bagian dari proses memindahkan informasi melintasi jaringan. Oke. Nah, mungkin sekian saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya apabila kata-katanya kurang paham atau tidak berkenan atau mungkin kurang jelas, saya minta maaf karena saya manusia biasa, tidak luput dari salah dan dosa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.